saya tunai 1 miliar. Iya, di hari tua ibu rumah. Assalamualaikum. Yuk, masuk. Sini ya Pak. Yuk, duduk. Yuk, duduk sini. Bawah ya. Bapak sebelah kanan, Pak. Ibu sebelah kiri. Ibu sebelah kiri. Oh iya. Bapak sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan, Pak. Dibilangin Pak. Nanti bagaimana? Pegang mic-nya Bapak. Nama, tinggal di mana, hajat. Nama saya Haji, tinggal di Cipayung, dekat Mabes, Jakarta. TNI, Jakarta Timur. Sehari-harinya apa? Saya sehari-hari kerja Di Dinas Pertamanan PJRP, kemudian buka bengkel dan LMK juga, apa? Lembaga Musyawarah Kelurahan. Lembaga Musyawarah LMK. Iya, Kerjanya jadinya masih belum pensiun. belum. Umur berapa? Umur 52. Si muda benar. Sekarang maksain ke RDI apa hajatnya? Ya, punya utang juga. Utang. Usaha juga kembang kempis. Usahanya apa? Bengkel motor. Motor segini banyaknya di Jakarta masa Ya, bengkelnya sepi. dulu udah rame Pak Haji. Cuma karena saya pengen pindah, ya supaya saya udah jenuh di bengkel, saya pindah ke kerja. Tapi saya tinggal, anak buah saya malah nggak bener. Jadi bengkelnya nurun gitu kan. Sampai akhirnya karyawan nggak ada gitu. Karena kita nggak tungguin. Semua usaha mesti ditungguin bos. Ya. Kecuali kalau bos udah pakai sistem, pakai komputerisasi. Jadi bapak nggak tungguin, bapak bikin kayak perusahaan kan ada konglomerat, perusahaannya banyak. Nah itu nggak ditungguin sama pemiliknya, itu udah bekerja sendiri karena udah ada sistem. Tapi kalau kita pakai sistem kan nggak bisa kan, kita masih manual, biayanya mahal kan. Nah, bapak mesti tungguin, mesti ditekunin. Tapi nggak apa-apa, ntar saya ajarin ya. Dan juga saya kemarin seharusnya udah nggak punya utang, tapi karena saya pengen bikin kontrakan, jadi punya utang Pak Haji. Nah, nggak apa-apa, itu namanya suami pecicilan. Nggak apa-apa. Bersyukurlah para istri yang punya suami kayak bapak. Ngutang untuk bikin kontrakan. Ntar saya ajarin, tenang ya. Biar lunas ya. Yuk sebelahnya. Bapak, nama. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Pak Asmit dari Kuningan. Ya. Saya nganterin anak angkat. Ya pengen didampingi lah. Yang mana anaknya? Hah? Anak angkatnya yang mana? Ini Rina. Satu? Iya, satu. Ini siapa? Anaknya. Oke. Iya. Pak saya juga maaf Pak Haji. Ya punya mobil ditarik sama istri sama anak. Digadein, tahu-taunya ditarik. Jadi... Gak apa-apa, itu namanya istri pecicilan. Bersyukurlah para suami yang punya istri pecicilan. Kita juga udah berusaha. Sekarang alhamdulillah ada orang suruh ngejualin tanah gitu, mudah-mudahan Allah ngabulin. Itu pengen ya bangkit lagi, udah nggak kerja, nggak usaha Pak Haji. Gitu. Boleh, ntar diajarin ya. Iya, makasih ya Pak Haji. Yuk, Ibu apa? Nama, tinggalnya di mana? Saya namanya Rina, tinggal di Jogja Pak. Saya dulu setahun yang lalu pernah kesini juga, privat. Enggak yang privat rame-rame, yang privat 10 juta ke Bapak. Itu yang awal-awal masalah rumah tangga sama suami Pak.
Nah sekarang apa hajatnya? Oh begini, itu kan kita punya harta, ada rumah segala macam Apa? gitu. Ada harta bersama yang namanya Pak, kalau suami istri. Itu kayak rumah, Udah pisah nih Ibu? saya kan pindah ke Jogja Pak. Udah Itu pisah? yang putusan cerai belum, Oh belum. belum. Tapi saya pindah ke Jogja, lebaran kemarin saya ke sini. Lebaran Idul Fitri ini saya ke sini, dikenalin sama anak kalau papa udah nikah yang di rumah saya itu, Pak. Terus sama satu lagi saya juga Jadi minta permasalahan Ibu datang ke RD apa permasalahannya? apa bisa hatinya dilembutin. Ini nafkah anak juga dia nggak kasih, Pak. Sementara harta banyak. Itu kayak mobil di Bali juga makin banyak. Rumah kalau dijual 8 miliar ada. Maka saya nggak dapat apa-apa. Saya dari nol sama mantan suami ini, Pak. Keputusan cerai dari pengadilan kan sebenarnya belum ketok palu. Baru tanggal 25 besok mau sidang. Sementara udah mengenalin ini apa dia bilang ke Nadia itu? Papa udah merit katanya anaknya ke sana. Berarti kan orang nggak punya hati, Pak. Jadi tadi Bapak Asmit ngajak saya ke sini lagi. Udah aduin aja sama Pak Haji biar dimatiin itu. Iya. Kesel Bapak dengarnya. Jangan ya Bu ya. Zolim namanya. Kecuali anak nggak dinafkahi loh Pak. Dapat anak berapa? Ini kelas 2 SMP. Enggak, dapat anak berapa dari pernikahannya Ibu? Hah? 1 orang. Dari pernikahan anaknya ini doang? Iya. Pernikahan saya yang pertama, suami saya meninggal, punya anak 1. Anak saya dokter yang pertama. Lagi perempuan? Perempuan. Terus nikah lagi sama bapaknya nih yang... Sama yang ini dari orangnya dari nol sama saya kita bangun sama-sama. Alhamdulillah udah ada sekarang. Dapat anak 1? Dapat anak 1 ini. Pisah udah 2 tahun. 2 tahunan Pak, hampir 2 tahun lebih lah. Saya kan namanya perempuan nahan-nahan ya Pak. Nggak langsung ujuk-ujuk cerai. Tahan, masih dicari. Ya karena udah nggak bisa, mau baru merencana mau ke pengadilan, sementara dia udah nikah yang katanya. Sementara saya kan nggak dapat apa-apa Pak. Maksudnya nafkah anak pun nggak dikasih. Kata Bapak tadi juga aduin ke Pak Haji biar dibikin Pak Haji mati. Iya. Nanti kalau dia mati ibu nggak dapat bagian dong. Ya buat anaknya Pak. Apa? Buat anaknya gitu Pak. Ya kan. Kayak dulu saya aduin ke Bapak juga. Tahun yang lalu saya aduin ke Bapak, ada tuh dinafkahi anaknya dikasih 10 juta sebulan. Ini sekarang udah 0 lagi Pak. Sementara kan saya bilang. Ibu tahu gak kenapa anaknya nggak dinafkahin? Kenapa ibu nggak dibagi warisannya atau gonogininya atau ibu nggak dikasih? Karena ibu berharap. Kan ilmu RDAY tidak boleh berharap. Orang yang berharap siap-siap kecewa. Ibu jangan berharap. Saya nih Bu, ngajarin tamu RDAY tidak pernah sekecil pun berharap tamunya terkabul. Nggak pernah saya. Yang penting saya ngajarin aja. Dan rata-rata terkabul. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi kapolda, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi lurah. Saya nggak pernah berharap. Kan itu urusan hak prerogatifnya Allah. Nah ibu berharap merasa lu kan dari nol sama gua. Iya, punya ibu juga. Jadi ibu nggak usah, mendingan ibu diem aja. Iya, nanti ibu akan dipertemukan sama laki-laki yang kaya raya, 100% lebih kaya daripada dia. Dan ibu tunjukin nama dia, nih lo, gue lebih kaya dari lo. Rumah ada, mobil ada, Hummer ada, Robicon ada. Bahkan nyamuk pun ibu punya. Ya beli pakai BMW baru sekarang. Ini lihat kemarin di rumah itu. Jadi kan sedih. Gak apa-apa, dia pakai BMW. Nanti ibu pakai Mercy yang terbaru. Ferrari yang terbaru. Gak usah takut. Yang bikin ibu hajatnya lemot karena apa? Karena ibu berharap. Tadinya gak berharap karena Gak boleh. Kemarin jadi datang lagi nih penyakit hati ini. Gak boleh Bu. Ibu nanti dipertemukan sama laki-laki yang kaya raya, duitnya gak ada serinya. Ibu tinggal bilang, Papa,
Aku besok mau ke Brebes. Kasih uang 500 juta. Papa, aku besok mau ke Kizania. Kasih 500 juta. Papa, aku mau makan di restoran ini. Kasih 500 juta. Seperti itu. Tapi kalau ibu berharap, Allahnya sedih. Kenapa? Karena kamu udah menghina aku. Jadi menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan Allah. Tapi ibu melakukan ini. Khawatir, takut, was-was, ragu-ragu. Nggak boleh. Yuk sebelahnya. Pak, satu lagi maaf. Boleh. Saya ada apartemen tuh di Jogja mau saya jual. Bisa. Udah berapa ya? Udah 6 bulan lebih. Ya. Ada yang nawar, Ya. dilihat udah mau jadi diapain di DP. Ya. Habis itu nggak jadi. Ini udah tiga orang kayak gini Pak. Ya. Kenapa ya? Gitu, Pak. Gampang Bu, kalau ibu mau ambil cal dalam ibu yang bekas pakai, digosokin di pintu apartemennya. Ya di pintu, di kuncinya, di dindingnya, di pintunya ibu cuci, ibu lap. Nanti semua orang pasti nawar, tinggal ibu pilih aja yang tawaran yang paling mahal ibu kasih. Oke? Itu aja ya Pak. Ya, yuk sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ini sendiri apa berdua? sendiri. Sendiri. Ya, Ibu Suni dari Gresik. Ini beda sama ini kah? Beda? Beda. Oh, iya. Saya Ibu Suni dari Gresik Pak Haji. Dari Gresik. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ya waktu saya ada masalah itu muncul Pak Haji di beranda. Jadi saya pernah sih ngecat sama Pak Haji. Cuma Masalahnya ibu apa? habis ketipu Pak. Nggak apa-apa Bu. Ketipu. Kenapa ketipu ibu takut? Ya itu waktu ketipu ya saya kan hidup sendiri jadi tulang punggung keluarga Pak Haji. Ya saya takut. Apa yang ibu takutin? Nggak punya bisa apa itu? Apa? Keluarga saya Deketin mic-nya. Apa? untuk menghidupi keluarga. Menghidupi keluarga. Iya Pak Haji. Bu, maaf nih. Ibu meninggal. Keluarga tetap hidup. Bukti apa? Papa saya meninggal, saya umur 3 tahun. Ini saya masih hidup. Papa saya meninggal umur 3 tahun, ibu saya masih hidup. Bapak saya meninggal, saya umur 3 tahun, kakak saya masih hidup. Papahnya meninggal, ini masih hidup nih dia. Tenang aja Bu, kan ada Allah. Allahnya nggak mati, Allah masih hidup. Ada Allah, tenang aja. Tapi kalau ibu bilang, besok gimana? Kata Allah kan ada aku, tenang aja. Ya itu Pak Haji. Hah? Uang pesangon dari PT itu dari pensiunan pabrik Pak Haji. Lah terus saya pikiran saya itu sudah gak kerja lagi gitu loh Pak Haji. Lah saya ini tulang punggung keluarga. Nanti saya ajarin, ibu nggak usah kerja di rumah aja, tapi duitnya nanti miliaran. Saya ajarin ini bentar lagi, tenang aja ya. Nggak usah kerja ya. Iya, Pak. Ibu ada suami nggak? Gak ada. Dah, Terus, deketin mic-nya. Mic-nya deketin. Terus saya download semua, tak dengerin satu persatu. Terus saya laksanakan. Sambil dengerin senyum-senyum nggak? Ya iya kok ada. Hah? Ya iyalah Pak Haji. Kok gini ya, kok lucu banget. Lah ini ilmunya kayak Pak D saya dulu gitu. Pak D-nya emang melakukan apa? Ya itu kayak apa itu? Kayak itu loh yang ya kayak Gimik-gimik. ya kak gimik-gimiknya. Sawan. Ya. Gembokin. Sawan, cuma nyawani gitu loh. Sawanin. Ya. Lah terus Pak Haji waktu itu saya jalani, tapi kayak apa itu jalani yang apa itu? Yang sholat taubat. Saya yang 68 itu gak kuat Pak Haji. Gak apa-apa, yang penting dari maghrib sampai isya bisa gak 18? Ya bisa Pak Haji. Bisa kan? Iya. Ah ya udah itu dulu, nanti pelan-pelan yang 50. Nah, terus misal menjalankan itu, terus Pak Haji saya itu dapat suami Pak Haji. Hah? Deketin mic-nya. Terus sekarang tuh saya yang nggak cocok mau mundur Pak Haji. Orangnya itu medit banget Pak Haji. Ya iyalah. Perhitungan. Perhitungan, janganlah. Saya mau
dari sini pulang saya mau mau ke pengadilan agama ngurus sendiri gitu loh Pak Haji. Lah ini ada kabar digratisin gitu loh Pak Haji. Apa? Ada kabar digratisin. Oh, digratisin. Ya. Nah, terus saya menjalankan ilmu Pak Haji tuh. Kok tiba-tiba saya menemukan pasangan ada itu kayak kemaron, ada isinya anak garam sama sama itu loh, damennya padi itu loh Pak Haji. Ya. Ya itu saya langsung nggak enak, saya bakar ke belakang Pak Haji. Lah terus ke belakang besoknya tuh nemu di tanah pekarangan saya itu ada kedukan tanah itu loh Pak Haji. Saya terus langsung saya keduin lagi, ada serat-seratnya agak lama sedikit gitu loh Pak Haji. Yaitu saya menemukan pasangan itu Pak Haji. Ya. Yo, Ibu. Makasih, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya kesini masalah suami juga Pak Haji. Ibu umurnya berapa? Umurnya 62 tahun Pak Haji. 62 tahun. Kenapa suaminya? Saya sama-sama. Ibu 62 tahun. 62 tahun. Suami umurnya berapa? 63 tahun. 63. Ibu asli mana? Asli Makassar Pak Haji. Makassar. Terus kebetulan kemarin hari apa itu sebelum saya kesini, tiba-tiba dia bilang, "Ma, itu mobil dia tolong dibayarkan utang saya, ada katanya itu ada IFAR saya, diambil sertifikat rumahnya baru dikasih masuk di bank, ambil uang kur." Yang sedihnya Pak Haji karena saya tidak tahu kalau uang itu diapakan, 100 juta. Jadi saya telepon IFAR, ini betulkah ada ini suami minta katanya sertifikat, iya katanya. Terus rumahnya itu mau dilelang ya, disegel. Apa istilahnya kalau tidak dibayar itu kur itu Pak Haji, tidak dibayar. Jadi dia bilang kalau saya tidak dibayar ini bank, rumah saya katanya diambil. Ya namanya kita juga istri tentunya malu kalau saudara dikasih begitu keluar tanpa rumah. Ini kelakuan suami, ya satu-satunya modal saya cuma mobil. Saya serahkan mobil, ini harta satu-satunya, silahkan dia jual. Tapi sudah dijual, sempat sedih sekali Pak Haji karena satu-satunya. Yang jual siapa? Ya suami Pak Haji. Oh iya. Punya utang. Laku berapa? Lakunya 100, orang minta 120, tapi karena tidak cukup uangnya itu harus nunggak, sedangkan utang tercukupi, jadi terpaksa dia jual 107 juta Pak Haji. Terus? Sudah dibayar uang BRI-nya itu, kembali lagi saya tanya, hanya saya minta sekarang kejujuran, apakah siapa tahu, kita kan tidak tahu namanya umur ya Pak Haji ya, siapa tahu besok kita meninggal, kita yang duluan atau saya yang duluan, tidak ada lagi tagihan. Jadi sekarang saya mau minta kejujuran. Jadi saya bilang gajinya selama ini di mana? Terus dia bilang saya sudah ambil uang bank katanya 200 juta. Itu juga bank bodoh Pak Haji, saya tidak pernah tanda tangan, baru langsung dikasih. Jadi saya tidak tahu. Terus? Ya itulah Pak Haji masalahnya, saya bingung. Bingungnya namanya kita mau tinggalkan, kasihan dia sendiri, kita mau sama-sama terus. Ini yang bikin pusing. Kalau begini terus sedikit-sedikit ada utang, saya bingung. Tapi saya juga sedih, tidak sanggup juga untuk tinggalkan. Tetapi kalau begini terus, saya minta mohon dibantu solusinya bagaimana bagusnya Pak Haji. Boleh, ntar saya ajarin ya. Iya Pak Haji. Oke, yuk sebelah. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dengan Rini dari Cilandak, Jakarta Selatan. Ya. Mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan, saya minta tolong bantu. Yang pertama adalah anak saya tahun ini mau kuliah. Dia maunya di Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Tapi kemarin dia daftar 2 jadinya, di Universitas Brawijaya sama nanti akan daftar lagi di Universitas Gadjah Mada. Insya Allah doanya sih mudah-mudahan diterima dua-duanya, tapi pilihan utamanya di Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua, saya sudah bercerai 2 tahun berjalan dengan anak. Ibu tinggal di mana? Saya di Cilandak Pak. Cilandak. Betul. Anaknya berapa? 1, anak laki-laki. Usia? Anak saya usia 18 barusan April ini. Ibu usianya berapa jadi? Saya 50 tahun Pak. 50 tahun.
Terus jadi ibu sehari-harinya apa? Nah itu dia Pak. Jadi semenjak mantan suami saya dari perhotelan, dulu kerja di Bali, jadi saya diminta keluar dan tinggal di Bali. Nah kemudian kami pindah ke Jakarta, saya udah gak bisa kerja lagi karena umur ya. Saya kembali ke Jakarta umur 45 dan udah batasan untuk tidak bisa bekerja lagi. Jadi saya nggak bisa kerja. Sementara uang kemarin saya resign itu sudah habis untuk biaya hidup di Bali Pak. Jadi untuk biaya sekolah dan biaya hidup. Biaya sekolah, emang yang sekolah siapa? Biaya kuliah anak saya. Selama ini sih masih bisa ditanggung. Tapi untuk kuliah sepertinya untuk kuliah kedokteran kan butuh biaya banyak Pak. Jadi itu yang saya perlu bantuan gitu. Sementara dari suami tidak kasih uang nafkah seperti yang lainnya. Jadi ya selama ini ngandelin kemarin mencairkan dana pendidikan anak saya, tapi untuk keperluan anak saya kuliah juga sih Pak. Iya. Yeah. Nah saya sih rencananya minta tolong dibantu. Kalau bisa daripada saya nganggur juga kan nggak bagus. Jadi usaha apa sih kira-kira yang bisa saya lakukan gitu. Sementara niatnya sih kalau anak saya keterima di Universitas Gadjah Mada sih saya ingin punya kontrakan Pak, kos-kosan di sana sambil nemenin anak. Terus? Itu sih untuk keluarga besar saya tinggal sama ibu saya. Alhamdulillah ada di sini. Beliau umurnya 80 tahun. Kami kebetulan kemarin itu ditipu lah. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kami tidak punya hutang. Dalam jumlah besar nggak ada. Gitu. Tapi ya kami kemarin ketipu dan itu habis beberapa M lah Pak. Jadi untuk saat ini kami nggak punya penghasilan dan tidak ada sumber masukan lagi lainnya. Itu aja Pak. Boleh, ntar saya ajarin ya. Makasih Pak. Yuk sebelahnya. Maaf ini Pak Haji di atas ya. Ya, ayo. Iya jadi ini nama saya Risa dari Pamulang Pak Haji. Jadi datang ke sini juga untuk recharge lagi biar dapat motivasi lagi. Jadi ya, apa masalahnya Ibu? Yang waktu kemarin ya terakhir tuh November itu kan waktu apa? November 2025 kan itu kan saya hajatnya kan pengen promosi gitu ya Pak Haji, naik jabatan. Nah ini kan infonya waktu itu kan Januari katanya, tapi ternyata ini diundur sampai katanya nanti mungkin setelah Idul Adha untuk acara pelantikannya. Nah ini saya ingin bahwa nama saya. Ibu tahu gak kenapa nggak dipromosiin? Kenapa Ibu nggak dilantik? Karena Ibu berharap. Kan tadi saya udah bilang sama Ibu tadi. Orang yang berharap siap-siap kecewa. Berharap cair. Berharap punya. Nggak boleh Bu. Saya nggak pernah berharap tamu RDAY terkabul. Nggak pernah saya berharap. Tapi saya selalu ngomongnya pasti. Pasti terkabul. Pasti cair. Pasti punya. Jangan berharap. Saya kalau udah ngajar udah ke belakang. Udah pasti terkabul kok. Ibu kan berharap. Mana ya. Contoh ya Bu. Contoh. Anak saya kan besok mau nikah tanggal 10 Mei. Anak saya nomor 2. Dokter. Dapat mantu saya dokter. Anak saya punya klinik. Mantu saya punya klinik. Merit besok tanggal 10. Dokter kawin sama dokter. Apa kata putri saya? Papa, pernikahan saya mau yang nyanyi King Nasar. King Nasar. Iya, yang penyanyi KD itu Pak, yang pembawa acara King Nasar Pak. Ya udah, pesen aja. Gak boleh, kan mesti 6 bulan atau setahun sebelumnya 6 bulan Pak. Kan kita merit kurang berapa hari lagi besok tanggal 10 Mei. Ya pastilah, nggak mungkin enggak, maksudnya enggak. Apalagi artis King Nasar, pastilah nyanyi. Nggak bisa Pak, mesti 6 bulan. Saya bertolak belakang sama anak saya. Anak saya bilang nggak mungkin, saya bilang pasti mungkin. Pasti mungkin. Kamu nanti nikah, penyanyinya pasti artis King Nasar. Kamu nikah, pasti penyanyinya artis King Nasar. Pasti artisnya
Nia dan Niati. Pasti artisnya Caca Andika. Pasti artisnya Pasha Ungu. Begitu saya sebutin. Technical meeting kemarin hari Kamis. Kan saya nggak pernah ikut rapat. Karena kan tamunya banyak. Apa katanya IO? Kak Fira, alhamdulillahirobbil alamin. King Nasar besok bisa nyanyi. Hah, kok bisa? Saya juga nggak tahu kok bisa. Padahal kan harus 6 bulan. Korek dong. Nggak taunya dia penonton saya setia. Alhamdulillah. Jadi besok kita privat gratis. Gitu. Jadi kita besok di ruang make up artis kan ruangannya besar. Karena itu kan gedung terbesar di Bogor. Namanya Puri. Besar. Nah kita ngobrol besok. Tuh dapat. Ucapan adalah doa. Tapi nggak boleh berharap. Anak saya kan berharap. Berharap nanti pernikahannya ada penyanyi King Nasar. Nggak boleh. Pasti. Pasti dari mana Pak? Orang mesti booking dulu 6 bulan. Enggak, pasti. King Nasar besok nyanyi. Bawa berapa lagu? 6 lagu. Padahal 3 lagu aja udah the best. 6 lagu. Wow. Salah satu lagunya yang terkenal apa sih? Mati Lampu. King Nasar. Lu tuh berharap. Janganlah bos. Jadi ucap aja pasti gitu. Pasti. Ya. Lu mau berharap. Gue gak berharap pada saat gue dilaporin sama anak saya. Papa. Pernikahan saya ada penyanyinya King Nasar Papa. Pasti. Bapak gak lihat tuh. Mesti booking dulu 6 bulan. Saya jawabnya apa? Pasti. Tiap hari saya ngomongnya pasti. Tiap hari saya ngomongnya pasti. Tadi malam kita rapat dikasih tunjuk. Nih tiket pesawatnya udah ada namanya, udah semuanya. Udah. Jadi kita udah alhamdulillah. Kok bisa Pak Haji? Harus yakin. Pasti ada penyanyi top. Pasti. Karena kan tamunya besok 4.000. 4.000 tamu besok. Kita undangannya ada 4.000. Undangan 4.000. Kan seneng dihibur sama penyanyi artis King Nasar. Lagunya apa yang terkenal? Mati Lampu. Lu mau berharap. Empret. Nggak boleh. Oke? Yuk. Sebelah. Ntar saya ajarin. Yuk. Gak apa-apa, ya Mama mau nanya. Mama mau nanya gak? Mama mau nanya gak? Atau mau nonton aja Mama? Umur berapa Mah? Masih muda, 82. Waduh, muda bener Mah. Muda bener. Alhamdulillah. Belia. Singkatan dari apa? Bayu umur berapa? 47. 28 ya Mah? 28. Ayo Mah, pertanyaan apa Mah? Oh lutut. Mah, orang kalau umur 80-an ke atas yang diserang lutut, itu paling gampang banget sembuh obatnya susu kambing cair. Jadi Mama mesti minum susu kambing cair. Bukan susu kambing bubuk. Atau susu kuda cair. Bukan susu kuda bubuk. Bukan. Tapi susu kuda cair. Atau yang diperes. Nanti kan cair. Pres. Dibekuin. Nanti dibekuin Mama dikukus. Nanti diminum pakai coklat, pakai stroberi, pakai vanila. Itu yang bikin sembuh Mah. Bukan susu bubuk. Bukan susu bubuk. Kalau susu bubuk bohong. Itu cuman promosi aja. Tapi Mama harus beli susu kambing cair atau susu kuda cair. Ada di mana? Di situ di RDA ya Mah. Kita kan saya ternak kuda sama ternak susu.
Jadi saya ada susu kuda cair, ada susu kambing cair, susu kerbau cair. Kalau mama cocoknya susu kambing, nggak cocok susu kebo. Karena badannya nggak kayak kebo. Nggak lah humor. Terus kedua mah, nanti dicentongin mah, dicentongin. Orang yang sakit lutut, obatnya cuman dicentongin pakai centong yang dari kayu jati. Ya nanti dikasih dicentongin, sembuh, boleh. Kalau mama mau kambuh, boleh. Yang nonton YouTube saya mbaknya atau mama? Oh mama. Mama kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak mah? Apa? Baru aja, jadi bulan puasa kemarin terus saya ngajak ini, saya kan lihat saya mandi, ini saya kerjakan semua yang itu yang dari Pak Haji itu semua saya kerjakan, terus dia ikut-ikut. Oh mandi pandan. Dia mandi pandan jam 12. Hah? Saya mandinya jam 2 kayaknya. Harusnya jam 00. Orang yang mandi pandan jam 00 mbak, orang yang mandi pandan jam 00 umurnya diskon 20 tahun. Jadi kalau umurnya 50 tahun seperti usia 30 tahun. Kalau umurnya 30 tahun seperti usia umur 10 tahun. Kayak bayi. Bayi empus. Terus kedua mah, obatnya mandi pakai pandan mah. Mama. Pandan ya. Wangi. Orang yang mandi pakai pandan mah tiap hari pasti ada aja uang masuk. Kalau mama masih pakai celana dalam, mama harus celana dalamnya dibalik. Kalau mama pakai BH, BH-nya harus dibalik. Orang yang pakai celana dalam dibalik pasti duitnya nggak pernah habis-habis. Itu apa? Ya nggak ada orang nggak habis-habis. Terus kedua mah, orang yang sakit kaki biasanya mah rata-rata penyebabnya jengkel sama lawan jenis. Jadi mama kalau sama lawan jenis nggak boleh kepancing jengkel, boleh cucu. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak pakai ilmu RDA Karipan Lokal mah? Disuwuk mah, dicamahan. Disawanin, mama remes alat kelamin mama, remes terus disentuh kulitnya dia. Anak saya juga gitu mah, remes alat kelamin saya tepuk. Dokter, anak saya tiga-tiganya dokter mah. Nomor 1 dokter, mantu saya dokter. Nomor 2 dokter, nih mantu saya mau nikah besok dokter. Nomor 3 anak saya dokter. Anak bapak ini juga gitu, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter, nomor 4 dokter. Emang begitu, disuwuk mah, disawanin, dicamahin. Eyangnya manjur, mamahnya lebih manjur. Nanti dicentongin ya mah, nanti dikasih centong ya. Dapat khusus buat mama, dapat buat nyentongin kakinya, ya. Yuk, boleh. Kebetulan kan mobilnya tadi saya dijual sama suami. Apa? Mobil saya dijual sama suami untuk bayarkan utang. Gak apa-apa, itu namanya suami pecicilan. Iya Pak Haji. Terus saya pingin lagi punya mobil, mau jual tanah tidak laku-laku Pak Haji. Karena kalau nggak ada mobil kayaknya. Beres, ntar saya ajarin punya mobil. Baik. Beres, Pak. saya punya mobil Hummer, ntar saya ajarin kamu. Yang ketiga Pak Haji, anak saya itu kuliah di Jogja, UGM. Terus ini sementara susun apa namanya? Kalau skripsi untuk S2-nya tesis. Iya, sementara susun tesis. Saya mau supaya lancar. Disuwuk, dicamahan. Ibu remes alat kelamin ibu, tempelin di kulitnya dia. Kayak anak saya juga begitu. Kan anak saya bilang, aduh ngambil spesialis sulit. Nggak boleh, pasti spesialis. Remes, suwuk, spesialis. Ini anak saya sekarang spesialis. Suwuk. Fotonya dia ya. Iya, terima kasih banyak. Ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Tapi masalahnya hoyo kan abi teh gaduh tanah.
gaduh tanah teh jadi eta teh hoyong kapeser ku abi tapi na eta teh warisan Pak Haji. Jadi eta teh warisan sadayana jadi yang kapeser ku abi. Jadina kumahanya jadi Yang gadein siapa? saya. Oh. Da barusan Istri pecicilan. ngagadekeunana untuk nikahkeun Pak Haji. Kan nikahkeunana tanggal 4 Juni. Ngagadekeunana teh jadi abi teh teh nyepeng arcis. Jadi ku abi teh digadekeun oge eta teh ti warang mama tapi teu kahoyong abi tadi naon bari ngajual sawah. Berapa dapat berapa? Gegadein dapat nilainya berapa? 30 juta Pak Haji. 30. Oh iya bener. Nah, jadi eta teh hoyong kapimilih ku abi gitu maksudna teh jadi lamun kapimilih ku abi mah insyaallah hoyong jadi maksudna teh lamun raka hoyong kadinya nyamangga gitu. Jadi maksudna teh ngajeujeungkeun keluarga gitu Pak Haji. Ya. Gitu maksud abi teh. Jadi amin tengah bebani pikiran mama gitu. Jadi maunya apa nih sekarang hajatnya? Hajatna hoyong kapeser eta jeung hoyong gaduh modal jang nikah. Oke. Ya udah, tadi ajarin ya. Iya. Oke, yuk ibu sebelahnya ada pertanyaan nggak? Boleh pegang mic-nya. Sekarang Pak Haji, caroge abi calan jualan jadi cicing we di bumi, jadi istri, jadi cicing we di bumi, jadi beberes gitu. Istri caroge abi teh. Jadi abi teh sok kesel, jadi nganggo artosin nu anak abi we hayo. Jadi ibu keselnya sama siapa? Penuh kegorengan sama Wios. Hah? Urut dijalikan nama nggak apa-apa Pak Haji. Bapaknya dia aja Pak. Bapaknya. Ini diblokir loh anaknya Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Justru kalau nggak diblokir dia nggak pakai Mercy. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana? Yang waktu hampir setahun lalu privat sama Bapak. Habis dari tempat Bapak, waktu itu kan juga diblokir, dibuka blokir, dia kasih kabar kalau kakaknya 2 orang meninggal waktu itu. Saya kasih kabar sama Pak Asmit, manjur tuh kata Bapak yang tadi. Iya. Cuma jarak nggak sampai seminggu Pak waktu itu. Terus diblokir, dia komunikasi, dia minta maaf segala macam. Sekarang udah diblokir lagi Pak. Jadi gimana? Apa biar anggap aja nggak ada atau gimana Pak? Iya. Ya, namanya ilmu bodoh amat. Terus hak anaknya gimana Pak? Apa? Hak anaknya yang hak Kan tadi dia bilang jangan berharap. Nanti saya ajarin. Oh iya, nanti Bapak ajarin. Bapak apa pertanyaannya tambahannya apa? Ini ada lagi Pak Haji permasalahan di saya yaitu tanah saya dikuasain oleh oknum kodam gitu kan. Jadi dia manfaatkan untuk dia sewain tapi diambil buat diri dia sendiri gitu. Yang manfaatin siapa? Oknum kodam. Hah? Oknum kodam. Jadi ini bukan kodamnya oknum gitu kan. Orang? Iya. Jadi tanah kosong dia main pasang plang aja itu Pak Haji. Plangnya apa? Kodam Jaya. Tanahnya ditulis. Padahal itu tanah Bapak pribadi. Tanah orang tua saya. Tanah orang tua Bapak. Iya. Oh yes. Suratnya apa tanahnya Bapak? Girik. Oh Girik. Ditulis di plang tanah Kodam Jaya. Terus tanah Kodam Jaya disewa-sewain. Ke orang-orang itu untuk dia ambil sendiri uangnya. Uang sewanya diambil sama orang pusat itu. Jajanan. Oh, bikin pusat jajanan. Tanahnya di mana letaknya? Ceger. Cegernya di mana alamat lengkapnya? Ceger dekat Panti Cipayung depannya. Berapa luas? 6.500. 6.500. Tanahnya orang tua Bapak. Iya. Dikuasain nama Kodam Jaya. Oknum, bukan Kodam Jaya, oknum sih, tapi dia tulis di situ Kodam Jaya. Kalau tanah bener dikuasain oleh Kodam kan warna plangnya warna hijau Pak Haji. Tapi kalau oknum pia gitu biasanya putih gitu kan. Oh. Jadi di Aslok itu nggak ada nama tanah itu emang masih tanah bapak saya. Tapi udah lama man. Saya dari kecil ngurusin tanah itu sampai bapak saya udah meninggal kagak hasil Pak Haji. Maunya Bapak gimana? Ya kalau memang itu masih hak milik bapak saya ya agar kembali ke anak-anaknya itu Pak Haji.
Caranya gimana? Iya. Kalau di RDAY tanahnya yang tadinya nggak milik jadi milik, yang milik pasti jadi milik, itu dikencingin. Bapak lihat gak kayak guguk? Guguk Cuman anjing. itu udah rame banget, gimana? Ya Bapak kencingin pas lagi rame-ramenya. Tadi kejar satpam ya Pak Haji? Enggak lah, sambil Bapak nyanyi. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang. Apa gini Pak Haji, kan di situ ada pusat jajanan. Kita pura-pura ke WC, nanti kencing di WC bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Bisa. Hmm. Bisa. Manjur, nanti balik lagi ke Bapak. Baru ke ahli waris. kita ucapin gitu Pak Haji. Iya. Bisa. Oke? Iya Pak Haji. Oke. Nah, buat Bapak dan Ibu, tadi kan saya udah cerita. Saya mau Bapak dan Ibu harus hajatnya terkabul. Apapun hajatnya. Kayak tadi warisan dari bapaknya si Dede. Ibu biar punya duit. Saran. Biar apartemennya laku. Ibu juga biar punya mobil. Ibu juga. Nah, maksud saya kita praktekin ilmu RDAY, ilmunya Maryam, keponakannya Nabi Zakaria. Dia tidak ngucap. Nah, ibu tinggal mulutnya dijaga, jangan ngomong selama 99 hari di plester. Ibu kan kadang gatal ngomong. Nggak boleh. Begitu juga dipraktekin nama Nabi Zakaria. Dia nggak ngomong. Alhamdulillah istrinya yang mandul jadi bunting. Lahirlah Nabi Yahya. Nah, kan saya nggak tahu Pak Haji kisah ceritanya Nabi Zakaria dan Maryam. Nanti dia cerita. Bos cerita bos. Nih pakai ilmunya Maryam aja. Gampang kok. Coba dengerin ilmu Maryam. Tepuk tangan dulu dong biar semangat dong. Ya. Yuk. Ini kan para Maryam semua. Karyanya satu. Iya. Maryam. Iya. Jadi ilmu yang disampaikan Pak Haji tadi itu berkaca dari Maryam. Apa yang dilakukan oleh Maryam yang dijamin kehidupannya oleh Allah. Dimudahkan semua urusannya. Hanya fokus di mihrabnya saja. Totalitas mengabdi kepada Allah. Di mihrab, beribadah. Tetapi dengan keyakinan penuh, ketulusan, keikhlasan, keyakinan yang bulat, yang keras, sehingga semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Sehingga Nabi Zakaria yang menjadi pengasuhnya, menjadi pamannya saat itu, takjub. Dari mana nih Maryam? Siapa yang ngasih? Kepo. Nah, tanya-tanya. Dari mana Maryam dapat itu? Saya ndak ngasih, istri saya ndak ngasih. Pintu terkunci. Tidak ada orang lain yang masuk ke situ, tetapi semua kebutuhan hariannya dipenuhi, terpenuhi, tersedia semuanya. Dari mana itu? Tanya Nabi Zakaria kepada Maryam. Alhamdulillah Maryam jawabnya dari Allah. Kalau Maryam jawabnya enggak tahu ya siapa ya. Enggak ada ilmu bagi kita. Selesai enggak tahu kan enggak tahu. Ujuk-ujuk. Tapi Maryam menjawab pertanyaan itu kepada Nabi Zakaria. Ini semua dari Allah. Nah, Nabi Zakaria terketuk juga keyakinan, keimanannya, kemantapannya bahwa
saya pun juga harus yakin seperti Maryam, seyakin-yakinnya. Walaupun saya sudah tua, istri saya mandul, saya mohon kepada Allah untuk diberi keturunan, diberi anak, pasti diberi. Dengan apa caranya? Yakin, munajat kepada Allah. Nabi Zakaria di mihrab munajat kepada Allah dengan penuh keyakinan. Hajatnya dijawab oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwa Allah mau memberikan anak kepada Nabi Zakaria yang diberi nama Yahya. Yakin Nabi Zakaria? Enggak yakin. Ragu-ragu. Apa yang disampaikan? Usiaku sudah tua, sudah udzur. Istriku mandul. Bagaimana Allah bisa memberikan keturunan kepada saya, memberikan anak? Apa tanda-tandanya? Nah, ini yang jadi ilmu bagi kita semua. Karena kita kepo, karena kita mikir, saya kan sudah tua, istri saya mandul. Mikir nggak ini berarti? Mikir. Komen, ngeluh, sudah tua gimana saya? Nah, maka Allah jawabnya apa tanda-tandanya bahwa Allah mau memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria? Jawaban Allah adalah mulutmu harus diplester. Bahasa terjemah bebasnya begitu ya. Kamu tidak akan bisa berkomunikasi, berbicara dengan manusia selama 3 masa. Artinya apa? Harus tutup mulut. Tidak usah komen, tidak usah mikir, tidak usah ngeluh. Karena kalau mulutnya tidak diplester, Nabi Zakaria berpotensi untuk ngeluh, untuk mikir, untuk komen. Komennya apa? Ini bener enggak ya? Tanya ke teman-temannya. Tanya ke orang lain. Allah kok janjikan ke saya anak, apa mungkin ya? Ragu-ragu. Dijawab oleh yang diajak ngobrol. Enggak mungkin. Sudah tua. Sama seperti Maryam ini tanya, apa mungkin ya saya bisa menjalani kehidupan selanjutnya? Saya kan sudah enggak bekerja. Saya punya tanggungan. Saya jadi apa tadi? Tulang punggung. Ragu-ragu. Ini mikir. Nanti dari mana ya kalau nggak bekerja, duitnya dari mana? Kan nggak mungkin, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin secara logika. Secara ilmu kedokteran sudah tidak mungkin. Ini semua juga bisa jadi sudah tidak mungkin. Tapi kalau Allah sudah berkehendak seperti Nabi Zakaria, semuanya serba mungkin. Mungkin. Ada yang tidak mungkin. Pernikahan 4 Juni. Pasti ada modal. Pasti ada. Iya. Yakin. Anak saya penyanyi Nazar ada. Padahal tinggal 10 hari lagi kan 10 Mei. Baru dapat jawaban 10 Mei. Padahal kan 6 bulan yang lalu nggak ada jawaban. Alhamdulillah tuh. Jadi kalau Nabi Zakaria mikir, komen, ngeluh, ujung-ujungnya apa? Ngeluh ke diri sendiri, menyalahkan Allah. Allah ini gak adil, bohong nih. Ini gimana ini Allah? Sudah sebulan kok belum ada tanda-tanda. Saya kan sudah sholat, mandi, baca Quran, tahajud. Kata lo, kok lo ngapain kayak gitu cerita sama gue? Lo gak cerita juga gue kabulin. Ngapain lo kepo? Nah, gitu.
Sudah sebulan, ya belum ada, masih proses. Bisa jadi nggak jadi, maka Allah bikin tidak usah bicara sama manusia. Maka Pak Haji mesenin kepada semua tamunya, tidak boleh, tulisannya padahal gede di situ. Dilarang curhat sesama jenis. Sesama tamu. Tamu. Karena sakit-sakit, nah tambah sakit. Tambah sakit. Jawabannya, ketipu. Dimanfaatkan. Dimanfaatin. Orang itu. Dicurhatnya ke siapa? Ke Allah. Allah aja dicurhatin aja, Allah kadang nggak mau denger. Kata Allah, ngapain lo curhat sama gue? Orang itu gue yang buat, lo cerita lagi sama gue. Emangnya gue budak? Gak usah ngomong. Gak boleh. Nabi Zakaria tidak bisa ngomong. Karena kalau masih bisa komunikasi, berpotensi untuk ngeluh, untuk sedih, untuk ujung-ujungnya malah jengkel. Sampailah pada saatnya, masanya. Saat ditiupkan roh ke janinnya, ada terasa gerak-gerak di perut istrinya. Ada laporan. Sehingga ucapannya keluar. Dibuka plesternya. Ucapannya akhirnya jadi apa? Alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja baru tanda-tanda. Kalau tidak penuh keyakinan, bisa keguguran. Baru juga, ini bisa lahir beneran enggak ya ini? Enggak ya nanti? Sudah di depan mata, mau cair, tapi komen. Ngeluh. Enggak jadi datang. Maka nutup ini artinya apa? Menutup hati kita dari sifat-sifat yang negatif. Karena kalau hati kita negatif, tidak yakin, ya rezeki yang Allah kirimkan gak nyampe, balik kanan. Lagi galau, lagi gelisah, lagi jengkel, baik jengkel pada mantan, jengkel pada suami, jengkel pada anak, itu yang bikin rezekinya balik kanan. Kenapa? Pak Haji punya contoh yang gampang dicerna, yang gampang dijadikan pegangan, yang gampang dipahami. Contoh yang mudah, kalau hati kita bersih, ibarat rantang ini adalah hati kita, kondisinya bersih, kalau beli makanan langsung masuk enggak? Langsung masuk. Karena bersih. Kalau rantangnya kotor? Kalau hatinya kotor, rantangnya kotor, lagi gelisah, karatan banyak, baunya enggak enak, kita ada makanan yang mau kita taruh di sini, jadi ditaruh enggak? Enggak. Kan kotor, hatinya kotor. Bersih dulu. Balik. Ini yang harus dipahami. Komen, ngeluh itu termasuk kan penyakit hati. Maka Pak Haji ngajari kita semua poin saat ini tadi adalah bagaimana kita mencontek Maria, mencontek Nabi Zakaria yang tidak komunikasi dengan manusia. Itu dibikin oleh Allah seperti itu untuk tidak kepo, tidak komen, tidak ngeluh, tidak mikir, tidak komunikasi dengan manusia. Dibikin supaya dia tidak timbul hati yang kotor. Bersih. Gampang lagi,
Ibu pulang dari Bogor, bawa oleh-oleh Tales Bogor. Sampai di rumah, kakak anterin dong ke tetangga. Baru nyampe di gerbang pagar, terdengar ribut di dalam. Kakak jadi masuk enggak? Enggak jadi masuk. Balik. Tapi kalau yang sampingnya udah ke tante sebelah, anterin. Lagi nyanyi, lagi baca Quran, lagi zikir, lagi bergembira, lagi nonton RCAY. Ya, terdengar di situ. Oh, lagi senang-senang. Masuk enggak, Dede? Masuk. Nah, oleh-oleh dari mama. Baliknya disangoni lagi, dikasih saku. Jadi artinya apa dari terang tadi? Hatinya harus bersih, itu aja. Mulutnya diplester. Kita kan mulutnya kepo. Apa iya saya bisa beli mobil Pajero? Apa iya saya bisa punya mobil Mercy? Duitnya dari mana? Jadi ya berkecamuk. Pertanyaan jawab sendiri. Pertanyaan jawab sendiri. Goblok. Nggak boleh, nggak boleh. Udah aja baca Quran, tahajud. Tapi jam berapa? Jam 00. Jadi kalau udah pagi waktunya aktivitas. Ya masak, ya nyuci, ya bla bla bla. Kalau udah siang, habis duha, tidur. Kalau kelewatan gimana? Misalnya jam 1 bangun langsung. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jam 00. Kan di Al-Quran ayatnya 1/2 malam. Nggak ada kata 1/3 malam. 1/2 malam. Setengah malam. Karena bapak saya anggap anak bawang nggak apa-apa. Jam 1 oke. Yang lain nggak boleh. Gitu. Nggak boleh harus tidur. Nanti baca Qurannya ngantuk. Kan baca Qurannya sampai azan subuh. Baca Qurannya sampai tuyul semua. Nah kita kan nggak baca Quran habis sholat subuh. Nggak boleh. Habis sholat subuh bukan waktunya baca Quran. Tapi kita olahraga. Di dapur, masak, siapin makanan buat anak mau sekolah. Siapin anak-anak buat suami mau kerja. Kok malah baca Quran. Baca Quran tar jam 00 tadi. Begitu. Jadi maksud saya gimana caranya bisa nggak bisa. Bapak dan ibu nggak boleh berharap. Ini kan ibu berharap, banyakan berharap. Pasti gak ya saya punya duit 10 miliar. Pasti gak ya. Pastinya benar. Gak ya yang disebut. Pasti. Gak ya jangan. Harus. Nah buat bapak dan ibu yakinin itu. Terus buat ibu-ibu yang memang gak ada pasangan. Saya gak setuju ibu nikah lagi. Gak usah. Udah aja sama anak-anak. Tenang aja nanti ada cowok ganteng. Kaya raya. Duitnya gak ada serinya. Alhamdulillah. Gitu. Tenang aja pasti ada aja rezekinya. Ini kan enggak, saya mau nikah lagi. Nanti repot. Mesti bangun pagi, bikin sediain kopi, roti bakar, ampret. Ngapain? Udah aja mendingan tuh laki dibakar aja mendingan. Terus kedua Bu, Pak, maksud saya. Harus jam 00-nya bangun. Senyum. Mandi pakai pandan. Tahajud. Dalam dibalik wajib. Ibu BH-nya juga harus dibalik. Karena rezekinya luar biasa orang yang pakai cadar dibalik. Kapan Pak Haji saya mulai praktekin? Nanti pulang dari sini aja. Bohong rezeki nggak banyak. Oke? Yuk, sebelum saya lanjutin. Yang ada mau nanya kasih mic-nya. Yuk. Sebelum saya tutup. Bentar lagi selesai. Pak Haji kan di rumah saya teh kan setembok sama tetangga teh adi tere. Jadi ngaruksak tembok abi wae. Pertanyaannya apa? Kumaha sangkan soleh, sangkan tong ngaruksak wae tembok Pak Haji. Lamun bade dijual maksudna teh ngan tong ngaruksak deui kitu karunya lamun rek dijual rumah eta abi rek nyeunah abi teh hoyong pindah Kalimangan Pak Haji. Kalau mur maksudna teh kan abi di dieu teh damel di Sumedang teh abi teh damel di KHT. Abi teh maunya ibu gimana maunya ibu?
Ya maunya itu rumah dijual. Sama aku teh langsungan Orang yang suka jual. Orang nggak bersyukur. Tidak ada orang yang jual rumah kaya raya, nggak ada. nggak boleh. Nggak boleh orang jual. Nggak boleh. Orang punya rumah dari Allah kok disyukurin malah dijual, nggak boleh. Soalnya tetanggana ngaruksak wae jadi suami abi teh kadang ngeye. Allah udah biarin aja nanti beli rumah lagi. Kan ada duitnya saya ajarin tadi ilmunya Maryam. Jangan. Yo, nggak boleh jual. Saya nggak setuju. Orang yang jual. Susah Pak Haji, saya teh kan masih nenin gitu, nenin bayi. Jadi jam 12 kadang. Yang mau nanya, Ibu? Pak Haji izin bertanya lagi. Ya. Rencananya kan tadi saya juga mau jual rumah. Nggak boleh. Saya Pak Haji. Orang yang jual rumah tidak akan punya rumah. Dah itu aja. Iya, kalau tanah Pak Haji? Nggak boleh. Oh iya baik, terima kasih. Nggak boleh. Coba Ibu ingat orang jual rumah, mana ada yang punya rumah? Nggak ada. Janganlah. Jangan. Yuk. Mana? Jadi maunya saya, coba bantu saya paksain pakai ilmunya Maryam. Duduk manis jam 00 di sajadah, udah baca Quran, udah sholat. Paling lama 99 hari, paling lama. Paling cepat ya 9 hari. Harus bisa. Lama gak sih? 3 bulan. Tuh bisa. Nabi Zakaria. Mulainya kapan? Ya dari sekarang aja nanti pulang dari sini. Harus. Mandi pandan harus. Ayo mah, nanya mah. Pakai mic ayo mah, gak usah bisik-bisik mah, ayo. Mumpung. Apa? Deketin mic-nya mah. Deketin. Pak Haji kan nggak boleh jual rumah. Nggak boleh. Nah, terus kalau satu-satunya yang ada itu. Kan mama belum baca Quran jam 00 sampai azan subuh. Tapi kan mulutnya belum diplester selama 99 hari. Mama tuh mulutnya tajam mah. Diplester mah. Jadi mama baca Quran tapi mulutnya dijaga. Nggak boleh ke cucu, ke anak, ke siapapun nggak boleh mah. Jadi mama diem aja lihat cucu lagi main. Mama langsung action. Remas alat kelamin mama, sentuh di kulit. Adek mau makan Indomie, kakak mau makan Indomie. Mah, saya sama anak saya nggak pernah ngobrol mah di rumah mah. Nggak pernah. Maksudnya kan anak saya kan sudah gak kerja, dulu kerja di bank, sekarang sudah resign. Saya setuju nggak usah kerja, karena kalau kerja mah, penghasilan. Mah kalau anak mama kerja nih, ketemu orang, ngobrol. Saya nggak setuju, udah di rumah aja sama anak. Nanti duit ada aja mah, minimal 20 juta sebulan. Minimal 20 juta sebulan. Sekarang semua di rumah. Terus untuk biaya kuliah cucu. Ada dari Allah mah, tenang aja. Nanti ada cowok ganteng kaya raya ngasih uang. Cowok ganteng kaya raya ngasih uang. Bapaknya kurang perhatian. Allah ngapain minta sama lakinya? Gengsi mah, malu. Nah, nggak setuju gua. Allah nanti suaminya disantet aja mah. Gue setuju. Nanti yang tanggung jawab tapi jual rumah, adanya itu. Jangan, saya nggak setuju jual rumah. Yang lain sudah. Baca Quran, tapi mulutnya diplakban. Kebanyakan tamu RDI udah baca Quran nggak terkabul apa? Karena mulutnya ngomong terus. Apa mah? Mama nggak boleh komen. Lihat anak main game, komen. Anak pulang nggak ngabarin, komen. Nggak boleh mah. Sama cucu nggak boleh mah. Cucu main game nggak boleh. Cucu nggak mau sholat, nggak boleh, diemin aja. Nggak boleh tuh yang bikin hajat lo lemot, nggak boleh kan nggak boleh. Tadi saya bilang khawatir, ragu-ragu, was-was sama takut, nggak boleh. Itu namanya menghina Allah. Mah, orang yang hobinya khawatir, was-was, ragu-ragu sama takut, pasti asetnya nanti habis mah.
Janganlah, udah jangan. Tambahin lagi pakai ilmu RDAY. Mama baca Quran jam 00, mama nggak boleh komen. Nggak boleh komen. Nggak boleh, Ma. Nanti akan ada malaikat. Laki-laki ganteng, kaya raya datang ke rumah mama. Ngasih duit buat mama. Tiap bulan mama di dropping duit. Siapa itu? Malaikat penyelamat kita. Ada, Ma. Siapa Pak Haji? Ya bandot lah. Jadi mama mulutnya dijaga. Jadi kalau anak main game, cucu main game, biarin. Cucu belum ngabarin pulang, biarin. Biarin, Ma. Ini kan kadang. Tapi kan hidupnya cuma bertiga di rumah. Jadi Ya nanti kan Allah kirimin malaikat. Laki-laki ganteng, kaya raya, duitnya gak ada serinya. Gitu loh. Tapi gak boleh merit. Ayo. Ya gak kapok ya. Gak usah. Iya. Bisa mah. Komen sama cucu dikurangin mah. Komen sama cucu dikurangin. Yuk yang lain. Pak Haji, abi teh osok jadi kumanya osok ngadoakeun goreng kesalaki kumanya Pak Haji. Jadi asa dua gening. Anu abi teh jadi aya anu baik, aya anu gorengna gitu Pak Haji. Maunya ibu gimana? Aya anu baikna, tong anu gorengna teh tong asa aya anu ngabejaan seperti nate. Cilat sok aya kitu Pak Haji nanya. Ucapan adalah Jadi tilu hate tapi nanten tepok tilu hate gede Pak. Ala udah tinggal ngomong yang bagus-bagus aja. Oh gitu. Soalnya jadi asa capek gitu ngalawana gede. Coba ibu ngomong bahasa Indonesia, ini ada yang japrin nih. Orang Papua gak ngerti bahasa ibu. Orang Papua gak ngerti bahasa ibu. Ibu ngomong bahasa Indonesia, ini orang Papua nih. Penontonnya orang Timor Leste. Dia gak ngerti orang Timor Leste. Katanya jadi seperti dua gitu saya teh. Jadi seperti ada yang baik, ada yang jelek gitu. Jadi suka ada yang itu yang bicara di dalam kotak gitu. Jadi bicara dalam kotak kata kadang di hati kamu seperti nate jatuh gitu, seperti nate kamu celaka gitu Pak Haji. semua perempuan yang gak pegang duit banyak emang suka begitu. Makanya lo harus pegang duit banyak dulu. Minimal 1 gepok lo mesti megang, atau 2 gepok, 3 gepok dah. Baru ntar lo gak begitu. Asa capek ngalawana gitu. Itu ciri-ciri penyakit mata duitan. Itu biasa ada di perempuan. Penyakit mata duitan tuh. Emang begitu. Perempuan mata duitan begitu. Obatnya cuma duit. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Pak Haji yang mau saya tanyakan lagi gini. Kita kan nggak boleh jual tanah, nggak boleh jual rumah, nggak boleh. Tetapi kalau yang tanah tadi sengketa dari pihak lawan kita mau jual, mau bagi dua gitu gimana? Udah biarin aja, pokoknya jangan dijual, jangan. Pokoknya bapak nggak boleh, ngalah aja, tenang aja. Aja tanah itu. Iya, bos. Bapak gua kan dapat warisan, warisannya direbut sama adik-adiknya. Sekarang adiknya mati semua. Oh, orang yang suka ngeributin warisan siap-siap masuk neraka jahanam. Ayo. Berarti biarin aja diambil itu Pak Haji ya? Iya, legowo. Orang yang suka ngeributin, permasalahannya diributin, akhirnya sama Allah, malaikat suruh pulang tuh orang. Tapi kalau dia ngajak jual, bagi dua itu kita terima nggak duit? Nggak usah, udah biarin aja. Kalau bisa lo yang beli, kan lo punya duit banyak pakai pak ilmunya RDAY. Lo yang beli, berapa lo mau jual? Gue beli. Duitnya ada, tenang aja pakai ilmu RDAY. Yang penting lo baca Quran dulu. Siapa? Dari jam 00 sama mulut lo diplester. Sebenarnya nih bos, yang mulutnya cerewet, yang ujung lo, yang ujung ibu itu. Jadi pas emang. Antara ujung sama ujung. Apa? Pembuka nih, cerewet nih ya sama itu. Kalau minta duit. Ini apa? Kalau minta duit habis, nggak ada. Iya, jadi kalau istrinya minta duit selalu dijawab nggak ada. Ucapan adalah doa. Bos, gue nggak pernah nih bos istri gue minta duit, nggak pernah gue bilang nggak ada, pasti ada. Tapi kan udah ada senjatanya Pak. Tambahin, tambahin bos. Bini gue selalu gitu bilang, papa
besok ada pengajian. Pasti gue bilang pakai duit kamu dulu nanti gue ganti. Oh ya, karena nggak sempet. Kalau sempet ya gue kasih. Papa besok mau beli emas, pasti gue kasih. Berapa harga emasnya? Harganya 100 juta, gue kasih 100 juta. Harga emasnya berapa harganya? 100 juta papa, gue kasih. Kok gitu Pak Haji? Tapi yang masuk kan nanti 1 miliar minimal. Bahkan 10 miliar. Jadi lo sama istri nggak boleh pelit, nggak boleh. Lo harus sayang royal. Apa yang diminta sama istri lo harus lo turutin. Nanti pada saat dia udah lo kasih duit, lo remas alat kelamin lo tempelin lagi di kulitnya, balikin. Nanti dibalikin sama bini lo. Gue juga begitu, bini gue kasih duit 100 juta. Gue remas alat kelamin gue tempel di kulitnya, balikin. Tau gak yang dibalikin? Kwitansi. Hasil beli emas 100 juta. Papa nih kwitansinya nih 100 juta. Akhirnya gue cuman legowo. Awalnya pagi-pagi dia minta duit 100 juta karena mau beli emas. Ya gue kasih lah. Gue pakai ilmu RDA, gue remas alat kelamin gue tepok ke tangannya. Balikin. Kayaknya kurang cepet deh gue. Sehingga yang dibalikin bukan duitnya tapi bon emas. Kwitansi dia beli emas 100 juta dikasih ke gue nih papa. Kwitansinya nih 100 juta. Iya ampun. Itu di dalam dus tuh Den. Di dalam bus obatnya tuh. Nah begitu. Jadi bapak harus sayang sama istri. Ajak istri makan di restoran termahal di Jakarta. Di mana? Di Pondok Indah Mall 3. Oh ada restoran mahal. Enak. Namanya Sandra. Chandra apa Sandra tuh. Mau Pondok Mall 3 sebelah kiri. Romantis. Berdua aja makannya. Berdua. Bakso. Yaudah lo makan itu aja dah. Bakmi Yunus. Pasar Tebet. Bakmi Yunus Pasar Tebet. Hah? Ya bakso aja bakso. Bakmi Yunus. Mie ayam bakso Bakmi Yunus. Pasar Tebet. Enak bener. Makan sebanyak-banyaknya. Itu. Lo harus romantis bos. Orang yang romantis sama anak. Sama pasangan. Kalau gak ada pasangan ya sama anak ya. Rezekinya gak pernah habis-habis. Sama anak. Kalau lo punya anak. Kalau lo punya pasangan sama pasangan. Romantis. Dipeluk anaknya. Dipeluk. Sambil dibisikin hajatnya apa. Kalau sama pasangan ya dinenenin lah. Lo buka BH-nya lah. Buka mah BH-nya. Ya udah dinenenin. Tangan kiri pegang nenen kanan. Mulutnya nenen di nenen kiri. Kok Pak Haji tahu? Kan saya pakai nenen. Nah, ini trainingnya begitu. Bisa? Cara nenen udah tahu cara nenen? Tutorial nenen. Nenen. Bisa ya? Kapan terakhir nenen kalau gue boleh tahu loh? Terakhir kapan nenen sama? Hah? Kenal sama YouTube Pak Haji. Pakai mic. Kapan terakhir lo nenen? Lalu kan saya nonton YouTube Pak Haji. Ya. Nah akhirnya saya coba langsung praktekin. Hah? Saya coba langsung praktekin gitu kan. Ke istri? Iya. Apa yang lo praktekin ke istri kalau boleh tahu? Ya masalah sholat malam, bangun jam 12. Nah jadi gini, ibu paksain jalanin ilmunya Allah ini, jalanin, syukurin, nikmatin. Jangan buru-buru mau terkabul. Kalau memang belum terkabul, jalanin lagi. Ingat bapak dan ibu zaman kita kecil ada film Megaper. Kan film Megaper kan ujung-ujung gak langsung ditonton filmnya selesai. Ada ceritanya terus. Ujung-ujungnya yang menang siapa? Megaper. Nah ujung-ujungnya yang menang ibu, tenang aja. Apalagi ibu punya anak, pasti menang lah. Ibu saya tuh alhamdulillah di usia dia 80-an, 84 atau 83 atau 84. Sekarang naik Velfire di usia begitu.
Saya naik Hummer sama Robicon. Nah Bapak juga pasti begitu. Tapi Bapak sambil ngucapin hajat sambil nenen. Bisa gak sambil nenen ngucapin hajat? Gak bisa ya? Nah, diajarin Bu. Apa? Dalam hati. Karena kalau sambil ngomong nanti copot. Oke? Pak Haji mau nanya Pak Haji. Mana? Mohon maaf sebelumnya Pak Haji. Ada orang yang pasangan yang saya temukan itu ada niatnya apa gitu Pak Haji. Lah dulu itu Gimana? Ada? pasangan yang itu tadi Pak Haji. Yang di Kemarau. Ada itunya tadi. Ada garam. Ada itu apa? Ramennya. Artinya apa? Iya. Ibu bakal mau punya duit banyak. Ibu mau duit banyak, bakal duit banyak, pasti duitnya banyak, udah pasti duitnya banyak, tenang aja. Pulang dari sini duitnya banyak. Ya, amin, amin, ya. Kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi harus prasangka baik. Amin. Oh mau duit banyak, oh mau duit banyak, oh mau duit banyak, oh mau duit banyak gitu. Iya Pak Haji. Ini Pak Haji, sarannya Pak Haji kan saya tidak boleh menikah lagi. Jangan. Nah sekarang kan saya belum apa itu proses perceraian. Tidak usah sekalian Pak Haji ya. Apa nggak usah cerai? Gimana? Saya tuh gak suka sama orangnya Pak Haji. Oh ya udah cerai ya. Lah ini Pak Haji, saya kan tidak boleh sama Pak Haji menikah lagi lah ini. Ibu mau nikah lagi sama Enggak, ada cowok lah, ada cowok yang suka ibu suka. Hah? Loh Pak Haji, maksud saya tuh banyak orang suka sama saya Pak Haji. Gimana ibadah? Ini kan ada orang saya tolak, mungkin ya itu tadi, ya itu Mas Hani tadi Pak Haji. Hah? Ada tetangga saya suka sama saya tolak dulu itu Pak Haji. Makanya ibu praktekin ilmu RDAY, nanti kan cair 10 miliar, ibu harus pindah dari rumah ibu tinggal sekarang. Supaya ibu nggak punya tetangga. Di perumahan kaya raya mewah, itu tetangga sama tetangga nggak ngobrol Bu. Jadi ibu nggak akan ada cowok yang ngajak ngobrol ibu yang nggak ada ngeliat ibu. Jadi ibu keluar dari rumah langsung keluar jalan raya. Amin, amin. Tapi kalau ibu tinggal di perumahan kumuh, ya nanti kalau kaya raya ibu pindah rumah yang mewah. Ya, amin, Pak. Jadi keluar dari rumah langsung masuk tol. Keluar dari rumah langsung masuk tol. Jadi nggak jalan lagi lewat pos satpam, nggak ada. Naik mobil udah langsung jalan. Tuh enak-enak perumahan mewah nanti di Gresik kan banyak. Oke? Pak Haji, oke. Jangan kawin ya. Makasih Pak Haji. Ya, Pak Haji. Kalau kawin awas, saya nggak mau. Yuk. Ini kan orang Papua nanya, ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Ini orang Timor Leste nggak ngerti bahasa ibu. Kan mau keluar. Deketin mic-nya, mic-nya mana mic-nya? Mic-nya. Mau keluar dari pabrik Pak Haji. Dari KHT kan KHT mah gitu tunjangannya nate tunjangannya sedikit, nggak besar jadi. Perempuan yang hobinya nenenin lawan jenis, duitnya nggak ada serinya, dah itu. Perempuan yang nenenin lawan jenis, duitnya nggak ada serinya. Ibu liatin, bohong. Bisa? Yuk. Ada lagi? Nggak ada? Saya mau Bapak dan Ibu praktekin, saya kasih paling lama 30 hari. Harus ada hasilnya. Gimana caranya tuh? Paksain, plakban mulutnya. Oke? Sip. Sampai ketemu lagi. Nggak ada salaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.